Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Tentu saya sebagai penganut aliran Imam Syafi'i, dan mungkin Anda juga ada yang pengikut madhab Imam Syafi'i, ada istilah tentang dua kulah. Mungkin bagi kita penganut Imam Syafi'i tidak asing lagi dengan air dua kulah. Nah, tentu kita tahu bahwa air dua kulah ini adalah air yang mana jumlahnya itu sekitar 500 ritel Iraki yang seukuran dengan 90 miskol. Jika disetarakan dengan ukuran so, maka dua kulah sama dengan 93,79 so. Sedangkan satu so kita tahu seukuran dengan 2,5 atau 3 kilogram air. Jika massa jenis air adalah 1 kilogram per liter dan satu sok kira-kira seukuran 2,5 kilogram, berarti ukuran dua kulah seperti yang kita ketahui adalah 93,75 dikali 2,5 sama dengan 234,375 liter air. Jadi ukuran air dua kulah adalah ukuran sekitar 200 liter air. Adapun gambaran nyatanya adalah jika air tersebut ketika terisi penuh pada wadah air yang berukuran 1 meter kali 1 meter kali 0,2 meter. Jika terisi penuh tempat tersebut, maka air tersebut dinamakan dua kulah. Nah, masuk ke dalil air dua kulah, yaitu diriwayatkan yang artinya jika air telah mencapai dua kulah atau sekitar 200 liter air, maka tidak mungkin dipengaruhi najis. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Nah, jadi jika air telah mencapai dua kulah, maka tidak mungkin dipengaruhi kotoran najis. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Nah, dari sini jika air tersebut sekitar 200 liter, maka dia tidak akan dikatakan air najis atau dia dikatakan sebagai air yang suci. Dalam riwayat lain yang artinya jika air telah mencapai dua kulah, maka tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Ad-Darimi. Jadi jika air itu
berjumlah 200 liter sekitar itu, maka dia dikatakan suci. Nah, dari dua hadis ini secara tekstual tentu kita ketahui bahwa apabila air telah mencapai 2 kula, maka ia sulit dipengaruhi oleh najis. Atau jika air sudah mencapai 2 kula, maka dia suci dan sulit menjadi najis. Namun jika air 2 kula kejatuhan najis lalu berubah rasa, bau, atau warna air sebab najis tersebut, maka air itu berubah menjadi air najis, tidak suci lagi. Nah, jadi jika ada air 2 kula sekitar 200 liter, jika dia kejatuhan najis, yang mana najis itu tidak merubah rasa, bau, atau warna air, maka airnya tetap suci. Adapun jika najis tersebut mengubah rasa air 200 liter atau merubah warna air yang 200 liter itu dan mengubah bau air yang 200 liter itu, maka air tersebut menjadi najis. Nah, itu najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Adapun jika air itu kurang dari 2 kula, maka menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Syafi'i, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jika air tersebut kejatuhan najis, sekalipun tidak merubah rasa air, sekalipun tidak merubah warna air, atau tidak merubah bau air, maka air tersebut tetap menjadi najis. Akan tetapi ada beberapa ulama seperti Imam Malik, seperti ulama penganut Abu Daud Al-Zahiri, seperti para ulama lainnya seperti Ibnu Qayyim, menyatakan bahwa air tidaklah menjadi najis dengan hanya sekadar kemasukan najis. Mereka mengatakan air tersebut bisa menjadi najis apabila berubah salah satu dari 3 sifat air, yaitu rasa, warna, atau baunya. Nah, lalu ada riwayat yang artinya sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis riwayat Imam Nasa'i, hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini secara tekstual mengatakan air hukum asalnya adalah suci
Nah, dari sini terjadi perbedaan pendapat. Nah, dari sini inilah penjelasan tentang biasalah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Kesimpulannya adalah jika air 2 kula atau sekitar 200 liter kejatuhan najis, maka jika sifatnya berubah, baik itu bau atau warnanya atau rasa air, maka berubahlah air tersebut menjadi air najis. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, jika najis jatuh ke air yang kurang dari 2 kula, baik berubah atau tidak sifat air, maka tetap menjadi najis. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat imam lainnya, seperti pendapat Imam Malik, pendapat Az-Zahiri, ada pendapat Ibnu Qayyim, mereka mengatakan bahwa air tidaklah menjadi najis dengan hanya sekadar kemasukan najis. Air tersebut bisa menjadi najis apabila berubah salah satu dari 3 sifat, yaitu rasa, warna, atau baunya. Nah, jadi itulah perbedaan pendapat. Semoga di sini kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.